Desa Sumberwangi sebenarnya bukan desa yang menakutkan. Kalau orang luar datang siang hari, yang mereka lihat hanya desa biasa yang tenang. Hamparan sawah hijau membentang, jalan kecil berkelok di antara rumit ramah, sederhana, suara, iyam dan kambing bersahutan, dan angin sore yang berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Para ibu duduk di teras sambil mengupas bawang atau menjemur kerupuk. Sementara bapek-bupak duduk di warung kopi membicarakan hasil panen, harga pupuk, atau kabar keluarga yang merantau ke kota. Desa itu seperti desa pada umumnya, tempat semua orang saling mengenal. Kalau ada orang sakit, tetangga datang menjenguk. Kalau ada hajatan, semua warga ikut membantu. Kalau ada yang meninggal, seluruh desa berduka bersama. Di pagi hari, embun masih menggantung di ujung daun padi. Para petani sudah berjalan menuju sawah sambil memanggul cangkul. Anak-anak sekolah berjalan berkelompok sambil bercanda. Kadang terdengar suara motor tua yang knalpotnya meraung melewati jalan kampung. Sore hari, suasana berubah menjadi lebih hangat. Anak-anak bermain layangan di lapangan. Suara mereka bersorak ketika layangan putus. Ibu memanggil anak-anak mereka untuk mandi sebelum maghrib. Bau kayu bakar dari dapur rumah warga mulai menyebar di udara. Namun, seindah apapun suasana desa Sumberwangi, ada satu tempat yang selalu membuat orang enggan berlama-lama, terutama saat senja mulai turun. Sungai besar di ujung desa. Sungai itu membelah desa dengan lebar hampir 30 meter. Airnya tak pernah benar-benar tenang, bahkan di musim kemarau sekalipun. Saat sungai lain mulai surut dan berubah menjadi aliran kecil, sungai ini tetap deras, seolah airnya datang dari tempat yang tak pernah kering. Warna airnya cenderung gelap kehijauan, keruh, dan kadang membawa batang kayu atau sampah dari hulu. Suara arusnya terdengar keras, terutama di malam hari, seperti suara angin yang terus menderu. Anak-anak dilarang keras bermain terlalu dekat ke sana. Orang tua selalu mengingatkan, bahkan terkadang memarahi kalau melihat anak-anak mendekat. Jangan dekat-dekat sungai, bahaya, arusnya kuat. Begitu nasihat yang selalu diulang. Orang tua di desa punya cerita lain. Mereka bilang sungai itu bukan sekadar sungai biasa. Sing jaga ora mong banyune, kata salah satu sesepuh desa suatu malam di warung kopi. Yang menjaga bukan cuman airnya. Cerita itu beredar turun-temurun. Konon, sejak zaman kakek buyut mereka, sungai itu sudah sering memakan korban. Orang hanyut, perahu terbalik, atau orang terpeleset saat mencuci dan terseret arus. Anehnya, beberapa jasad korban tak pernah ditemukan, seolah sungai itu menyimpan mereka. Karena itulah, banyak warga percaya ada penunggu sungai, makhluk tak kasat mata yang menjaga wilayah itu. Entah benar atau hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain sembarangan, tapi kepercayaan itu tetap hidup sampai sekarang. Saat sore menjelang malam, suasana di sekitar sungai berubah. Angin terasa lebih dingin. Suara serangga mendadak lebih keras. Bahkan anjing-anjing kampung sering menggonggong ke arah sungai tanpa sebab jelas. Jarang ada warga yang mau melewati jembatan sendirian saat malam. Padahal jembatan itu penting bagi kehidupan warga. Dulu, sebelum jembatan beton dibangun, hanya ada jembatan kayu sederhana yang menghubungkan desa Sumberwangi dengan kebun dan desa sebelah. Jembatan itu dibangun dari papan dan balok kayu, sedikit bergoyang saat dilewati, tapi sudah digunakan warga selama puluhan tahun. Setiap pagi dan sore, jembatan itu ramai dilewati petani yang pergi dan pulang dari kebun. Anak-anak sekolah juga sering lewat situ. Kadang ada pedagang keliling yang menyeberang membawa dagangannya. Namun jembatan itu juga sering rusak. Setiap musim hujan, saat arus sungai naik, batang kayu hanyut menghantam tiang penyangga. Beberapa papan patah atau hanyut. Warga lalu bergotong royong memperbaikinya. Begitu terus setiap tahun. Walau berbahaya, jembatan itu tetap dipakai karena tidak ada jalan lain. Kalau harus memutar lewat kecamatan, jaraknya bisa 2 kali lebih jauh. Banyak warga punya kenangan di jembatan itu. Tempat remaja nongkrong sore hari, tempat pasangan muda-mudi berbincang diam-diam, atau tempat anak-anak memancing ikan kecil. Namun semua kenangan itu seakan berhenti pada satu malam hujan deras.
20 tahun lalu. Malam yang sampai sekarang masih sering dibicarakan dengan nada pelan. Malam ketika desa kehilangan salah satu anak terbaiknya. Namanya Doni. Doni adalah anak tunggal Pak Lurah saat itu, Pak Harjo. Tapi meski ayahnya lurah, Doni tidak pernah bersikap sombong. Ia tetap bergaul dengan semua orang. Sejak kecil, Doni dikenal sopan dan ramah. Kalau lewat depan orang tua, ia selalu menunduk sedikit sambil menyapa. Kalau ada tetangga butuh bantuan, Doni sering datang tanpa diminta. Motor rusak, Doni bantu dorong. Orang tua kesulitan mengangkat barang, Doni membantu mengangkat. Anak kecil jatuh saat bermain, Doni yang pertama menolong. Banyak warga bilang, anaknya lurah tapi hatinya tetap wong cilik. Saat remaja, Doni sering ikut kegiatan Karang Taruna. Ia membantu kerja bakti, ronda malam, bahkan kadang ikut memperbaiki rumah warga yang rusak. Senyumnya mudah, tawanya ringan, dan ia jarang marah. Pak Harjo sebenarnya ingin Doni kuliah di kota, tapi Doni bilang ia ingin membantu desa dulu sebelum pergi jauh. Kalimat yang masih diingat ibunya sampai sekarang. Desa ini rumahku, Bu. Wong kene kabeh wis kaya keluarga. Orang-orang di sini sudah seperti keluarga. Tidak ada yang menyangka anak sebaik itu akan pergi begitu cepat. Malam itu hujan turun sejak sore. Langit gelap, bahkan sebelum maghrib. Angin kencang membuat pohon-pohon bergoyang. Sungai sudah mulai naik sejak petang. Sebagian warga memilih tidak keluar rumah. Mereka tahu arus sungai sedang berbahaya. Namun sekitar habis isya, Doni keluar rumah membawa jas hujan. Ibunya sempat bertanya mau kemana. Aku cuma sebentar, Bu. Antar obat ke nenek Sumi di desa sebelah. Katanya sakitnya kambuh. Ibunya sempat melarang. Hujan deras, Le. Besok saja. Tapi Doni hanya tersenyum. Kasihan kalau menunggu. Besok, aku cepat kok. Itu terakhir kali ibunya melihatnya hidup. Beberapa warga masih sempat melihat Doni melewati jalan menuju jembatan kayu. Hujan membuat pandangan kabur. Lampu jalan remang-remang. Lalu tak lama kemudian terdengar suara kayu patah dari arah sungai. Orang-orang berlari keluar rumah. Meski hujan deras mengguyur, mereka melihat jembatan kayu miring. Sebagian sudah hanyut. Seseorang berteriak bahwa ada orang jatuh. Arus sungai saat itu sangat kuat. Air berwarna coklat gelap membawa ranting dan batang pohon. Orang-orang berusaha mencari dengan lampu senter dan tali. Tapi gelap dan arus terlalu berbahaya. Nama Doni mulai disebut-sebut. Dan ketika jas hujan yang ia kenakan ditemukan tersangkut di ranting tepi sungai, semua orang mulai sadar apa yang terjadi. Pencarian dilakukan berhari-hari. Tim dari kota datang. Perahu karet menyusuri sungai sampai jauh ke hilir. Namun tubuh Doni tak pernah ditemukan. Seolah sungai menyimpannya. Ibunya jatuh sakit. Pak Harjo berubah drastis. Lelaki yang dulu selalu tegas dan ramah itu menjadi pendiam. Rambutnya cepat memutih. Desa berkabung lama. Banyak warga merasa kehilangan, seakan kehilangan anak sendiri. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Orang-orang semakin takut melewati sungai saat malam. Anak tidak lagi bermain di jembatan. Bahkan pemuda yang biasa nongkrong di sana pun berhenti datang. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang memanggil di tengah malam saat arus sungai deras. Ada pula yang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di jembatan saat hujan. Namun, setiap diperiksa, tidak ada siapapun. Cerita itu pelen-pelen berubah menjadi bisikan. Orang jarang membicarakannya keras-keras, seolah takut mengundang sesuatu kembali. Dan meskipun 20 tahun telah berlalu, setiap kali musim hujan datang dan arus sungai meninggi, warga desa Sumberwangi selalu teringat malam itu. Malam ketika Doni pergi. Dan sejak malam itu pula, entah mengapa, suasana desa terasa sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang hilang, atau mungkin ada yang belum benar-benar pulang. Malam itu sebenarnya tidak terasa berbeda sejak pagi. Mata tetap terbit seperti biasa. Burung-burung tetap berkicau di pohon jambu dekat rumah Pak Lurah. Dan warga tetap menjalani aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah kenapa, beberapa orang yang mengingat hari itu selalu bilang ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan sejak pagi. Langit tampak lebih pucat, angin terasa lebih lembab, dan udara seperti menahan sesuatu. Doni bangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu, ibunya sedang memasak di dapur.
Bau nasi dan tempe goreng menyebar sampai ruang tengah. Doni keluar kamar sambil mengucek mata. Rambutnya masih acak-acakan. "Pagi, Bu," katanya sambil mengambil air minum. Ibunya menoleh sambil tersenyum. "Tumben bangun cepat, Le. Biasanya susah dibangunin." Doni hanya tertawa kecil. Menatap piring tanpa diminta, kebiasaan yang sudah sering ia lakukan sejak kecil. Walaupun ayahnya lurah, Doni tidak pernah manja atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Setelah sarapan, Doni keluar rumah membawa kunci motor tuanya. Di depan rumah, beberapa warga sudah lewat hendak ke sawah. "Nih, ikut ke kebun nanti," teriak Pak Rudi dari kejauhan. "Siapa? Nanti nyusul," jawab Doni sambil mengangkat tangan. Hari itu ia memang berencana membantu Pak Rudi memperbaiki pompa air di kebun dekat sungai. Pompa itu rusak sejak beberapa hari lalu, membuat sawah sulit dialiri air. Sepanjang pagi hingga siang, Doni membantu memperbaiki mesin pompa bersama beberapa warga. Ia tidak canggung mengotori tangan dengan oli dan lumpur. Bahkan sesekali ia bercanda membuat orang-orang tertawa. "Kalau begini terus, nih, kamu cocok jadi montir desa," kata salah satu warga Doni terkikah. "Montir gratisan ya, Pak." Warga suka berada di dekatnya. Anak muda yang tidak banyak tingkah, sopan dan ringan tangan, membantu. Siang menjelang sore, langit mulai berubah. Awan hitam perlahan menutup matahari. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pak Rudi melihat ke langit dan bergumam, "Kayaknya bakal hujan besar." Doni ikut melihat ke arah sungai. Airnya sudah tampak naik dibanding pagi tadi. Sekitar pukul 4 sore, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, lalu berubah menjadi hujan deras disertai angin. Mereka semua berteduh di gubuk kecil dekat kebun. "Nih, nanti pulangnya jangan lewat jembatan dulu, tunggu hujan reda," kata Pak Rudi. Doni mengangguk. "Iya, Pak." Namun hujan tidak kunjung berhenti. Bahkan semakin deras hingga menjelang maghrib. Akhirnya mereka pulang satu persatu saat hujan sedikit mereda. Saat Doni sampai di rumah, bajunya sudah setengah basah, terkena percikan hujan dan lumpur. Ibunya menyambutnya dengan wajah khawatir. "Dari kebun, lihat, sungainya, airnya sudah naik," kata ibunya. Doni mengangguk sambil mengeringkan rambut dengan handuk. "Lumayan deras, Bu." Pak Harjo, ayahnya, yang sedang duduk di ruang tengah, ikut berbicara. "Kalau hujan begini, biasanya kiriman air dari hulu belum sampai. Nanti malam bisa lebih parah." Doni hanya mengangguk. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu. Setelah makan malam, hujan kembali turun lebih deras dari sebelumnya. Angin membuat jendela bergetar pelan. Suara sungai bahkan terdengar sampai ke rumah mereka. Sesuatu yang jarang terjadi, sekitar pukul 8 malam, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ibunya membuka pintu, dan ternyata tetangga dari desa sebelah, Pak Leman, berdiri dengan wajah cemas dan payung yang hampir rusak diterpa angin. "Maaf ganggu, Bu. Nek Sumi kambuh sakitnya, obatnya habis. Saya mau ke puskesmas, tapi jembatan gelap dan hujan deras. Minta tolong Pak Lurah atau Doni bisa bantu?" Ibunya menoleh ke arah suaminya yang tampak ragu. Belum sempat Pak Harjo menjawab, Doni sudah berdiri. "Saya saja, Pak. Kebetulan motor masih ada bensin." Ibunya langsung memprotes. "Hujan begini, sungai lagi besar, Le." Doni tersenyum menenangkan. "Sebentar saja, Bu. Kasihan kalau neneknya kenapa-kenapa." Pak Harjo juga terlihat ragu. "Tunggu hujan reda dulu." Namun di luar, hujan justru semakin deras. Pak Leman tampak cemas. Doni masuk ke kamar mengambil jas hujan dan kunci motor. Ibunya masih mencoba menahannya. "Besok pagi saja, Nak." Doni hanya menjawab pelan. "Orang sakit nggak bisa nunggu, Bu." Ia lalu mencium tangan ibunya. Sesuatu yang biasa ia lakukan sebelum pergi. Ibunya tak tahu, itu akan jadi sentuhan terakhir. Motor Doni melaju menembus hujan malam itu. Jalanan licin, lampu jalan redup tertutup air hujan. Desa terasa lebih sunyi. Dari bayusannya saat melewati beberapa rumah, beberapa warga melihatnya lewat. "Doni mau kemana malam begini?" kata salah satu warga dari balik jendela. Namun motor itu terus melaju menuju arah jembatan kayu. Saat itu, arus sungai sudah naik cukup tinggi. Air menghantam tiang jembatan dengan suara keras. Potongan kayu dan sampah hanyut terbawa arus. Beberapa pemuda yang sedang berteduh di rumah dekat jembatan sempat melihat Doni berhenti sebentar sebelum menyeberang.
Salah satu dari mereka berteriak, "Nih, tunggu dulu, airnya lagi gede." Namun suara hujan dan angin menelan teriakan itu. Doni mungkin berpikir ia bisa cepat menyeberang seperti biasanya. Jembatan itu sudah terlalu sering ia lewati. Motor pelan-pelan melintasi papan kayu yang licin. Air sungai di bawah mengalir deras, hampir menyentuh bagian bawah jembatan. Di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara keras. "Kak!" Salah satu tiang penyangga yang sudah rapuh akhirnya patah diterjang batang pohon besar yang hanyut dari hulu bagian tengah jembatan. Miring tiba-tiba. Motor Doni tergelincir. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya sempat mendengar suara teriakan. Singkat, lalu suara benda jatuh ke air. Semua terjadi begitu cepat. Pemuda-pemuda itu berlari keluar meski hujan deras menghantam tubuh mereka. Mereka mencoba mendekati jembatan, tapi bagian tengah sudah runtuh. Arus sungai malam itu seperti monster yang mengamuk. Senter disorotkan ke permukaan air, tapi yang terlihat hanya pusaran arus dan potongan kayu hanyut. Seseorang berteriak, "Ada yang jet." Nama Doni mulai disebut. Beberapa warga lain berdatangan. Orang-orang mencoba menyisir tepi sungai meski air terus naik. Namun tidak ada yang terlihat. Hanya suara sungai yang bergemuruh, seolah menelan semua suara manusia. Sekitar 1 jam kemudian, jas hujan yang dipakai Doni ditemukan, tersangkut di ranting pohon di tepi sungai beberapa ratus meter dari jembatan. Saat kabar itu sampai ke rumah Pak Lurah, ibunya langsung lemas. Pak Harjo berlari keluar rumah tanpa mengenakan payung. Pencarian dilakukan sepanjang malam. Warga menyusuri sungai dengan senter dan lampu seadanya. Namun arus terlalu kuat. Keesokan harinya, tim pencari dari kota datang. Perahu karet menyusuri sungai sampai jauh ke hilir. Orang-orang berdoa agar Doni ditemukan, setidaknya agar keluarganya bisa menguburkan dengan layak. Namun, hari berganti. Hari, tubuh Doni tak pernah ditemukan, seolah sungai itu menahannya. Dan sejak malam itu, setiap hujan deras turun di desa Sumberwangi. Banyak warga merasa bulu kuduk mereka meremang ketika mendengar suara arus sungai. Karena mereka tahu, di sanalah terakhir kali Doni terlihat hidup. Dan mungkin tidak semua yang hanyut benar-benar pergi. 20 tahun berlalu sejak malam sungai merenggut Doni. Namun bagi warga desa Sumberwangi, perasaan kehilangan itu seperti tidak pernah benar-benar hilang. Waktu memang berjalan. Anak-anak yang dulu masih kecil sekarang sudah berkeluarga. Sawah-sawah sudah beberapa kali berganti pemilik. Dan rumah-rumah lama mulai diganti bangunan baru. Namun, setiap kali orang membicarakan masa lalu desa, nama Doni hampir selalu ikut disebut. Desa itu sendiri juga berubah perlahan. Jalan yang dulu hanya berupa tanah kini sudah diaspal. Walaupun di beberapa titik masih berlubang. Warung kecil mulai menjual pulsa dan kopi instan berbagai merek. Bahkan beberapa rumah sudah memiliki parabola dan internet meski sinyal sering naik turun. Jembatan kayu yang dulu sering rusak kini sudah diganti jembatan beton yang kokoh. Hammer. Kabupaten membangunnya beberapa tahun setelah kejadian Doni hanyut agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. Jembatan itu kini bisa dilewati mobil kecil, membuat akses ke desa sebelah jauh lebih mudah. Namun meskipun jembatan sudah berubah, sungainya tetap sama. Airnya tetap deras, suaranya tetap menakutkan saat malam. Dan entah kenapa, warga masih merasa tidak nyaman jika berada terlalu lama di sana. Setelah matahari terbenam, Pak Harjo yang dulu menjabat sebagai lurah, kini sudah lama pensiun. Jabatan itu diteruskan orang lain beberapa tahun setelah tragedi Doni. Sejak kehilangan anaknya, Pak Harjo berubah menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam. Ia jarang terlihat di acara desa kecuali jika benar-benar diperlukan. Tubuhnya kini membungkuk, rambutnya hampir seluruhnya putih. Kulit wajahnya dipenuhi kerutan yang membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Istrinya juga tidak lagi seceria dulu. Sejak kehilangan Doni, kesehatannya sering menurun. Walau masih menjalani aktivitas sehari-hari, senyum di wajahnya tidak lagi sama. Rumah Pak Harjo yang dulu sering ramai, kini lebih sering sunyi. Teras yang dulu jadi tempat Doni berkumpul dengan Tumante Monia, kini hanya diisi kursi tua dan pot tanaman. Kadang sore hari, Pak Harjo duduk sendirian memandang jalan desa. Orang-orang yang lewat tetap menyapa, tapi semua tahu lelaki itu masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Meski begitu, kehidupan desa tetap berjalan. Anak-anak baru lahir,
Pernikahan terjadi, sawah tetap ditanami, panen tetap dirayakan. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, beberapa tahun terakhir, cerita-cerita aneh mulai kembali terdengar di desa itu. Awalnya hanya cerita kecil yang dianggap kebetulan. Seorang pemuda yang pulang larut malah mengaku melihat seseorang berdiri di tepi sungai saat hujan deras. Saat disorot lampu motor, sosok itu menghilang. Seorang petani yang pergi subuh-subuh mengaku melihat jejak kaki basah di jembatan beton, padahal tidak ada hujan malam sebelumnya. Seorang ibu yang rumahnya dekat sungai mengaku mendengar suara orang, seperti minta tolong di tengah malam. Saat suaminya keluar mengecek, tidak ada siapapun di luar. Cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut, namun sebagian besar warga memilih menganggapnya sebagai hal biasa. Paling cuman orang lewat, kata sebagian orang, parasan saja. Kalau malam kan memang suka merinding, kata yang lain. Tapi ada satu hal yang membuat cerita-cerita itu mulai terasa berbeda. Kemunculan sosok pemuda yang sama. Beberapa warga, di waktu yang berbeda, mengaku melihat pemuda basah kuyup berjalan sendirian di dekat sungai atau jalan menuju desa. Wajahnya pucat, pakaiannya seperti orang kehujanan, dan ekspresinya terlihat bingung. Anehnya, pemuda itu tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya berjalan pelan, seperti orang tersesat. Setiap kali ada yang mencoba mendekat atau memanggil, sosok itu selalu menghilang begitu saja. Cerita itu sebenarnya tidak langsung dikaitkan dengan Doni. Sudah 20 tahun berlalu, anak-anak yang lahir setelah kejadian itu bahkan tidak mengenalnya. Namun orang-orang tua yang pernah melihat Doni semasa hidup mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Wajah pemuda itu terlalu mirip. Suatu malam di warung kopi dekat jalan desa, beberapa bapak-bapak membicarakan hal itu. Aku lihat sendiri kemarin. Anak muda berdiri dekat sungai. Kukira orang kampung sebelah. Tapi pas aku dekati, kok hilang? Kata Pak Darto. Pak Saman menggeleng pelan. Aku juga pernah lihat. Mukanya mirip Doni dulu. Suasana warung mendadak hening. Nama itu jarang disebut keras-keras, apalagi di malam hari. Salah satu pemuda yang tidak tahu cerita masa lalu bertanya, Doni siapa, Pak? Orang-orang tua saling pandang. Lalu salah satu dari mereka mulai bercerita tentang tragedi 20 tahun lalu. Sejak saat itu, cerita tentang Doni kembali muncul di kalangan warga muda. Sebagian mendengarnya hanya sebagai cerita masa lalu desa. Sebagian lagi mulai merasa merinding setiap kali melewati sungai malam hari. Meski begitu, kehidupan tetap berjalan normal. Tidak ada kejadian mengerikan, tidak ada gangguan yang membahayakan. Kalaupun sosok itu benar ada, ia hanya muncul sesekali, tidak menakuti, tidak menyerang, hanya seperti seseorang yang tersesat. Namun ada satu kesamaan dari semua cerita. Sosok itu hampir selalu muncul saat hujan deras, turun dan arus sungai sedang kuat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dengan sungai itu. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya pada kakeknya setelah mendengar cerita warga, kalau dia hantu, kenapa tidak ganggu orang, kek? Kakeknya terdiam sebentar sebelum menjawab pelan. Mungkin dia cuma belum tahu jalan pulang. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Dan tanpa ada yang sadar, malam yang akan mengubah cerita desa itu kembali semakin dekat. Malam hujan, malam ronda, dan malam ketika dua orang lelaki parubaya di pos ronda akan bertemu langsung dengan seseorang yang seharusnya sudah tidak ada lagi sejak 20 tahun lalu. Seseorang yang hanya ingin meneduh. Malam itu hujan turun sejak selepas maghrib. Tidak terlalu deras pada awalnya, hanya rintik-rintik yang membuat jalanan desa cepat basah. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun pisang di belakang rumah warga saling bergesekan, menimbulkan suara berisik yang terdengar jelas karena suasana desa cukup sepi. Sebagian warga memilih langsung masuk rumah lebih awal. Di desa seperti Sumberwangi, hujan malam selalu membuat suasana cepat lengang. Warung kopi yang biasanya masih ramai sampai jam 9 pun tutup lebih cepat. Lampu-lampu rumah satu persatu padam, menyisakan beberapa cahaya redup dari jendela yang belum ditutup. Malam itu jadwal ronda jatuh pada Pak Rudi dan Pak Saman, dua lelaki parubaya yang sudah lama menjadi bagian dari jadwal keamanan kampung. Keduanya sudah saling kenal sejak muda. Bahkan dulu sering kerja bakti bersama ketika desa masih banyak jalan tanah. Pos ronda berdiri di perempatan kecil dekat jalan menuju sungai. Bangunannya sederhana,
hanya berupa pondok semen dengan bangku panjang dan atap seng. Di salah satu sudut tergantung lampu bohlam yang cahayanya kekuningan, cukup untuk menerangi sekitar pos, tapi tidak terlalu terang. Pak Rudi datang lebih dulu, membawa termos kecil berisi kopi dan sebungkus gorengan yang dibelinya sebelum hujan turun. Tak lama kemudian Pak Saman datang sambil mengenakan jaket tebal dan sarung dililit di pinggang. Hujan begini, enaknya tidur. Ya, kata Pak Saman sambil duduk. Pak Rudi tertawa kecil. Kalau semua mikir begitu, siapa yang ronda? Mereka berdua lalu duduk santai, mendengarkan suara hujan yang perlahan semakin deras. Air mulai mengalir di selokan. Suara gemericiknya terdengar sampai ke pos ronda. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya masih ada pemuda yang lewat atau warga yang pulang dari warung. Tapi malam itu jalanan benar-benar sepi. Angin dingin mulai menusuk. Pak Rudi menuangkan kopi ke dalam gelas plastik dan menyerahkannya pada Pak Saman. Dingin begini enaknya. Nambah gorengan, kata Pak Saman sambil menggigit tempe mendoan yang mulai dingin. Obrolan mereka ringan saja. Kadang membahas sawah, kadang membahas harga pupuk, kadang mengeluh soal lutut yang mulai sering pegal. Sesekali mereka bangkit, berjalan sedikit menyusuri jalan sekitar pos ronda, memastikan tidak ada orang asing berkeliaran atau sesuatu yang mikri. Namun semua tampak normal. Hujan semakin deras mendekati tengah malam. Suara air hujan memukul atap seng pos ronda, menciptakan bunyi berisik yang membuat percakapan harus sedikit lebih keras. Sekitar pukul 12:30 malam, suasana menjadi semakin sunyi. Bahkan suara anjing kampung pun tidak terdengar. Hanya hujan dan gemuruh jauh dari arah sungai. Pak Saman melirik jalan kosong. Air sungai pasti naik lagi. Pak Rudi mengangguk. Kalau kiriman dari hulu datang, biasanya tambah deras. Keduanya kembali duduk. Mata mulai terasa berat. Hujan malam seperti ini memang sering membuat orang mengantuk. Tiba-tiba, di antara suara hujan, terdengar suara langkah kaki berlari kecil dari kejauhan. Awalnya samar, tertelan suara hujan. Tapi semakin lama semakin jelas. Pak Rudi dan Pak Saman otomatis menoleh ke arah jalan gelap yang hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Siluet seseorang terlihat berlari kecil mendekat. Tubuhnya sedikit membungkuk seperti menahan dingin. Saat sosok itu mendekat ke cahaya lampu, terlihat seorang pemuda, mungkin sekitar umur 20-an. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Napasnya terlihat berat seperti habis berlari cukup jauh. Pemuda itu berhenti di depan pos ronda, tampak ragu sebentar, lalu berkata dengan sopan, "Pak, boleh numpang teduh sebentar?" Pak Rudi dan Pak Saman saling pandang sebentar. Tidak ada yang aneh dengan permintaannya. Orang kehujanan memang sering berteduh di pos ronda. "Iya, masuk saja, nak," kata Pak Rudi. Daripada sakit, pemuda itu naik ke pos ronda dan duduk di ujung bangku. Air menetes dari pakaiannya, membentuk genangan kecil di lantai semen. Pak Saman memperhatikannya sebentar. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi ia tidak langsung menyadarinya. "Kehujanan? Dari mana?" tanya Pak Saman. Pemuda itu menjawab pelan. Suaranya sedikit gemetar. "Dari arah sungai, Pak." Jawaban itu membuat Pak Rudi sedikit heran. Jarang ada orang berjalan kaki dari arah sungai tengah malam, apalagi saat hujan deras seperti itu. "Kemana mau pergi malam-malam begini?" tanya Pak Rudi lagi. Pemuda itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Saya mau pulang." Jawabannya serak, tapi entah kenapa membuat suasana terasa canggung. Pak Saman mengira mungkin pemuda itu pendatang yang tersesat atau orang desa sebelah yang tidak sempat pulang sebelum hujan. Ia mencoba mencairkan suasana. "Rumahnya di mana?" Pamita itu menatap jalan di depan, seperti sedang mengingat sesuatu. "Di desa ini, Pak." Pak Rudi mengernyitkan dahi. Kalau orang desa, seharusnya mereka mengenalnya. Namun, wajah pemuda itu terasa asing, yang membuat merinding. Kulitnya terlihat pucat sekali. Bukan pucat orang sakit, tapi seperti orang yang kedinginan terlalu lama. Dan bajunya bukan hanya basah oleh hujan, tapi seperti orang habis tercebur air. Sesaat, Pak Saman merasa udara di pos ronda menjadi lebih dingin. Pemuda itu lalu menoleh pelan. "Pak, rumah Pak Lurah masih di sini?" Pak Rudi menjawab otomatis. "Masih, tapi beliau sudah lama tidak menjabat." Pemuda itu mengangguk pelan. Wajahnya kosong, seperti orang yang bingung.
Beberapa menit berlalu tanpa percakapan, hanya suara hujan. Lalu, pemuda itu kembali bertanya, kali ini lebih pelan. Kalau dari sini, jalan pulang ke rumah saya lewat mana ya Pak? Pak Saman sedikit bingung. Rumah siapa? Pemuda itu menatap mereka berdua. Senyumnya tipis sekali, hampir tak terlihat. Rumah saya Pak. Pak Rudi mengira pemuda itu kebingungan karena kehujanan. Ia pun menunjuk arah jalan. Itu lurus, nanti ada perempatan, belok kiri. Pemuda itu mengangguk pelan. Terima kasih Pak. Tak lama kemudian, Pak Rudi berdiri untuk mengambil kopi dari termos. Hanya beberapa detik ia membelakangi pemuda. Saat ia kembali menoleh, bangku di ujung pos ronda sudah kosong. Pak Saman yang duduk menghadap langsung ke arah pemuda itu juga terkejut. Loh, mereka berdua refleks berdiri. Keluar? Kemana dia? Tanya Pak Saman. Pak Rudi cepat turun dari pos ronda, menyorotkan senter ke jalanan. Hujan masih deras, tapi tidak ada siapapun di luar. Tidak terdengar suara langkah berlari. Tidak ada bayangan orang menjauh. Padahal jika pemuda itu pergi, mereka pasti melihatnya. Mereka memeriksa sekitar pos ronda, kosong. Hanya ada genangan air di lantai tempat pemuda itu tadi duduk. Pak Saman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia tadi lewat mana? Gemam. Pak Rudi tidak menjawab. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Beberapa detik kemudian, dari arah jauh, terdengar suara gemuruh sungai yang lebih keras dari biasanya. Keduanya saling pandang, lalu tanpa berkata apapun kembali duduk. Namun sejak saat itu, tidak ada lagi rasa kantuk. Malam terasa lebih panjang, dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu akan menjadi awal terbongkarnya sesuatu yang selama 20 tahun dianggap sudah selesai. Pagi setelah kejadian di pos ronda itu, desa Sumberwangi bangun seperti biasa. Matahari muncul malu-malu di balik awan sisa hujan semalam. Jalanan masih basah, beberapa genangan air terlihat di sana-sini, dan udara terasa lebih segar dari biasanya. Orang-orang mulai keluar rumah, anak-anak berangkat sekolah, para petani menuju sawah, dan ibu-ibu kembali dengan aktivitas rutinnya. Tidak ada yang tampak berbeda. Namun bagi Pak Rudi dan Pak Saman, malam tadi masih terasa jelas di kepala mereka. Keduanya bahkan tidak banyak bicara. Sampai ronda selesai menjelang subuh, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan, bayangan pemuda basah kuyup itu terus teringat. Pagi itu, Pak Rudi duduk di warung kopi dekat rumahnya. Beberapa warga sudah berkumpul di sana. Seperti biasa, obrolan pagi masih ringan soal sawah dan harga gabah. Namun Pak Saman datang dengan wajah masih terlihat kurang tidur. Kamu kepikiran juga? Tanya Pak Saman pelan sambil duduk di sebelah Pak Rudi. Pak Rudi hanya mengangguk. Salah satu warga yang mendengar percakapan mereka bertanya, "Kenapa? Semalam ada apa?" Pak Rudi awalnya ragu bercerita. Ia takut dianggap berlebihan. Tapi akhirnya ia mulai menceritakan kejadian semalam di pos ronda. Warung kopi yang awalnya riuh pelen-pelen menjadi lebih hening saat cerita itu berlangsung. Tentang pemuda kehujanan, tentang cara bicaranya yang aneh, tentang bagaimana ia menghilang tanpa suara. Beberapa warga mencoba tertawa kecil. "Paling orang lewat saja," kata salah satu pemuda. "Tapi kalau orang pergi, pasti kelihatan," jawab Pak Saman cepat. Seorang bapak tua yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut bicara. "Kalian bilang dia dari arah sungai?" Pak Rudi mengangguk. Bapak itu menatap mereka pelan, seolah sedang mengingat sesuatu. Wajahnya bagaimana? Pak Rudi mencoba mengingat. Rambut agak panjang menempel di dahi, wajah pucat, tubuh kurus, dan tatapan mata yang aneh. Seperti orang bingung. Beberapa detik bapak itu terdiam. Mirip Doni? Pak Rudi dan Pak Saman saling pandang. Nama itu membuat suasana warung berubah. Beberapa orang muda yang tidak tahu cerita lama hanya melihat bingung. Pak Rudi mencoba mengingat kembali wajah pemuda itu. Ia belum memikirkannya ke arah sana sebelumnya. Namun ketika bayangan wajah itu muncul lagi di kepalanya, dadanya mendadak terasa tidak enak. "Entahlah, mungkin," jawabnya ragu. Cerita itu cepat menyebar di desa. Siang harinya, beberapa warga sudah membicarakan hal yang sama. Dan ternyata, bukan hanya Pak Rudi dan Pak Saman yang pernah melihat pemuda itu. Seorang tukang ojek mengaku pernah melihat pemuda kehujanan berjalan sendirian dekat jembatan beberapa minggu lalu. Seorang pedagang sayur juga mengaku melihat seseorang duduk di tepi sungai subuh-subuh
Tapi saat didekati, orang itu sudah tidak ada. Cerita-cerita yang sebelumnya dianggap kebetulan mulai terasa saling berkaitan. Namun semuanya masih sebatas cerita. Sampai siang, itu Pak Harjo datang ke warung kopi. Ia jarang keluar rumah kecuali ada urusan penting. Jadi saat ia datang, beberapa orang langsung memberi salam dengan sopan. Pak Harjo duduk perlahan. Tubuhnya terlihat semakin rapuh dibanding beberapa tahun lalu. Saya dengar ada cerita ronda semalam, katanya pelan. Suasana langsung sunyi. Pak Rudi merasa tidak enak. Ia sebenarnya tidak bermaksud membuat cerita itu sampai ke telinga mantan lurah itu. Namun Pak Harjo meminta mereka menceritakan ulang kejadian itu. Pak Rudi dan Pak Saman kembali menjelaskan, lebih pelan kali ini. Pak Harjo mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya datar, tapi matanya terlihat menyimpan sesuatu. Setelah cerita selesai, ia berdiri perlahan. Sebentar, katanya. Ia pulang ke rumah. Lalu kembali beberapa menit kemudian membawa sesuatu yang terbungkus plastik bening. Foto lama. Ia meletakkan foto itu di atas meja. Foto Doni saat usia 19 tahun. Mengenakan kaos sederhana, tersenyum lebar, berdiri di depan rumah dengan sepeda motornya. Pak Rudi merasakan tubuhnya langsung merinding. Pak Saman menelan ludah. Wajah di foto itu sangat mirip dengan pemuda yang datang semalam. Bukan sih, mirip sama. Usia, bentuk wajah, bahkan ekspresi matanya tidak berubah sedikit pun. Pak Harjo berkata pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kalau memang mungkin dia belum tahu jalan pulang. Tidak ada yang berani menjawab. Suasana warung kopi mendadak terasa dingin. Berita itu semakin menyebar. Sebagian warga mulai merasa tidak nyaman setiap hujan turun malam hari. Tapi anehnya, tidak ada yang merasa diteror. Pemuda itu tidak pernah mengganggu. Ia hanya muncul, bertanya arah pulang, lalu menghilang. Seolah seseorang yang kebingungan, tidak sadar dirinya sudah pergi 20 tahun lalu. Dan sejak malam ronda itu, beberapa warga mulai mengaku melihatnya lebih sering. Duduk di pos ronda saat hujan, berdiri di bawah lampu jalan, atau berjalan pelan menuju arah sungai. Namun setiap kali didekati, ia selalu menghilang. Seperti bayangan yang tidak pernah bisa disentuh. Dan jauh di dalam hati sebagian warga, mulai muncul pertanyaan yang sama. Kalau Doni benar belum menemukan jalan pulang, lalu sebenarnya kemana arwahnya selama ini pergi? Sejak foto lama Doni kembali dilihat banyak orang di warung kopi hari itu, suasana desa Sumberwangi berubah pelan-pelan. Tidak sampai membuat warga panik, tapi cukup membuat setiap orang merasa tidak nyaman setiap kali hujan turun di malam hari. Nama Doni yang selama ini hanya jadi cerita lama kini kembali dibicarakan hampir setiap malam. Anak-anak muda yang dulu tidak tahu cerita itu, sekarang mulai mendengar dari orang tua mereka. Sebagian penasaran, sebagian lagi memilih tidak mau tahu karena merasa cerita itu membuat bulu kuduk merinding. Pak Rudi sendiri mulai sulit tidur sejak kejadian di pos ronda. Setiap memejamkan mata, bayangan pemuda basah kuyup itu muncul lagi. Cara duduknya yang diam, suaranya yang pelan, dan pertanyaan sederhana yang entah kenapa terasa menyayat. Pak, jalan pulang ke rumah saya lewat mana? Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pak Saman pun sama. Bahkan istrinya sempat heran, karena suaminya beberapa malam terakhir sering terbangun tiba-tiba. Kamu kenapa sih? Kayak orang ketakutan, tanya istrinya suatu malam. Pak Saman hanya menjawab singkat, cuma kepikiran ronda kemarin. Namun yang membuat keadaan semakin aneh terjadi 3 malam setelah foto itu kembali dibicarakan warga. Malam itu hujan kembali, turun deras, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, membuat pintu dan jendela rumah warga bergetar. Sungai kembali meninggi. Suara arusnya terdengar sampai ke jalan desa. Sekitar pukul 11 malam, seorang pemuda bernama Arif pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Ia mengendarai motor melewati jembatan beton sendirian. Lampu motor menembus hujan deras, tapi pandangan tetap terbatas. Saat hampir sampai ujung jembatan, Arif melihat seseorang berdiri di pinggir jembatan. Seorang pemuda berdiri diam menghadap. Sungai. Arif mengira orang itu mungkin hendak memancing atau hanya berteduh. Namun saat ia semakin dekat, ia melihat pakaian pemuda itu basah kuyup. Aneh, karena di jembatan tidak ada tempat berteduh. Arif memperlambat motor. Mas, ngapain di situ? Bahaya, teriaknya.
Pemuda itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, dari rambut dan pakaiannya, tatapannya kosong, seperti orang bingung. Arif mendadak merinding. Ia ingat cerita warga tentang Doni. Refleks ia menambah gas motornya, melewati pemuda itu. Tapi beberapa detik kemudian, perasaan aneh membuatnya menoleh ke spion. Sosok itu sudah tidak ada. Padahal jembatan itu panjang dan lurus. Tidak mungkin seseorang menghilang secepat itu. Arif langsung memacu motor lebih kencang sampai ke rumah. Wajahnya pucat saat menceritakan kejadian itu pada keluarganya. Keesokan paginya, cerita itu sampai lagi ke telinga warga. Kini semakin banyak orang merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Namun yang paling mengguncang terjadi malam berikutnya. Pak Rudi yang kebetulan tidak ronda malam itu terbangun sekitar pukul 1 dini hari karena ingin ke kamar mandi. Hujan masih turun di luar, meski tidak sederas sebelumnya. Saat kembali ke kamar, ia mendengar suara seperti langkah kaki melewati depan rumahnya. Awalnya ia tidak terlalu peduli, mungkin hanya orang yang lewat. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari luar pagar. Suara seorang pemuda. Pak Rudi langsung berhenti berjalan. Suara itu terasa tidak asing. Ia berjalan pelan ke jendela ruang depan dan mengintip keluar di bawah lampu jalan yang temaram. Berdiri sosok pemuda itu, basah kuyup, diam menatap rumahnya. Tubuh Pak Rudi langsung terasa dingin. Ia ingin berpikir itu hanya halusinasi, tapi sosok itu jelas terlihat. Pemuda itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti orang yang bingung. Beberapa detik kemudian, pemuda itu berkata pelan, "Pak, ini jalan pulang bukan?" Suara itu sama seperti di pos ronda. Pak Rudi tidak berani menjawab, nafasnya terasa berat. Ia hanya menatap dari balik jendela, tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, pemuda itu menoleh ke arah jalan, lalu berjalan pelan menjauh. Pak Rudi memberanikan diri membuka pintu dan melihat keluar. Jalanan kosong, tidak ada siapapun, hanya bekas jejak air seperti orang berjalan dengan pakaian basah. Keesokan harinya, Pak Rudi langsung mendatangi rumah Pak Harjo. Mantan lurah itu mendengarkan cerita dengan wajah tenang, namun matanya tampak berkokeh-kokah. Setelah Pak Rudi selesai bercerita, Pak Harjo masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu berisi barang-barang milik Doni yang disimpan sejak 20 tahun lalu, jam tangan rusak yang ditemukan beberapa hari setelah kejadian, dompet lusuhnya, dan pakaian yang dulu dipakai. Doni pergi malam itu, ibunya tidak pernah sanggup membuangnya. Pak Harjo berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin dia benar-benar tidak tahu dia sudah pergi. Pak Rudi menelan ludah. Pak Harjo melanjutkan, suaranya lebih pelan lagi. Selama ini kami pikir dia sudah tenang, tapi kalau dia masih muncul, mungkin ada yang belum selesai. Kalimat itu membuat Pak Rudi merinding. Belum selesai? Apa maksudnya? Namun, sebelum ia bertanya lebih jauh, Pak Harjo berkata sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Saya cuma ingin dia tahu, rumahnya masih di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi 20 tahun lalu, Pak Rudi melihat air mata mengalir di wajah lelaki tua itu. Sejak saat itu, warga mulai sadar. Kemunculan pemuda itu bukan untuk menakuti, bukan untuk meneror, tapi seperti seseorang yang tersesat di antara dua dunia. Seseorang yang masih mencoba pulang. Hujan turun lagi malam itu. Seakan langit desa Sumberwangi tidak pernah kehabisan air setiap kali kisah lama kembali diingat. Angin berhembus dingin, menyusup lewat sela-sela jendela rumah warga. Daun-daun bambu di belakang rumah saling bergesekan, menimbulkan suara lirih yang membuat suasana semakin sendu. Namun malam itu berbeda, bukan hanya karena hujan deras atau suara sungai yang kembali meninggi, tapi karena malam itu warga desa sepakat melakukan sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan. Doa bersama di tepi sungai. Ide itu awalnya datang dari Pak Rudi dan beberapa warga setelah berbincang dengan Pak Harjo beberapa hari sebelumnya. Tidak ada yang yakin apa yang sebenarnya terjadi, tapi semua merasa satu hal yang sama. Kalau benar, Doni masih muncul, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Pak Harjo sendiri awalnya ragu, namun setelah dibujuk beberapa tetua desa, ia akhirnya setuju. Mungkin sudah waktunya, katanya pelan. Menjelang malam, beberapa warga mulai berkumpul di dekat jembatan beton
tak jauh dari tempat Doni hanyut 20 tahun lalu. Hujan turun rintik-rintik, seakan memberi ruang bagi warga untuk berkumpul tanpa badai. Lampu-lampu motor dan beberapa lampu darurat menerangi area sekitar. Wajah-wajah warga terlihat serius, sebagian tegang, sebagian lagi hanya diam memikirkan. Kenangan lama Pak Harjo datang ditemani istrinya. Langkahnya pelan, tubuhnya semakin renta. Namun malam itu, ia memaksa diri datang. Sudah 20 tahun ia menunggu tanpa kepastian. Doa mulai dipanjatkan. Suara warga bergema pelan, bercampur dengan suara arus sungai yang mengalir deras. Beberapa warga menunduk khusyuk, beberapa lainnya sesekali menoleh ke arah sungai tanpa sadar. Angin tiba-tiba bertiup lebih dingin. Pak Saman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah jembatan, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pemuda berdiri di ujung jembatan beton. Bajunya basah, rambut menempel di wajah. Tubuhnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu motor. Pak Saman menepuk pelan lengan Pak Rudi itu. Pak Rudi menoleh. Dadanya langsung terasa sesak. Beberapa warga lain juga mulai menyadari kehadiran sosok itu. Doa yang tadi bergema perlahan mereda. Satu persatu orang menoleh ke arah jembatan. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arah kumpulan warga. Lalu pandangannya berhenti pada satu orang, Pak Harjo. Tubuh lelaki tua itu gemetar. Matanya membesar, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Istrinya menggenggam tangannya erat. Sosok pemuda itu melangkah pelan mendekat. Air menetes dari tubuhnya. Namun, anehnya, tanah di bawah kakinya tidak tampak becek. Beberapa warga mundur pelan karena takut. Namun tidak ada rasa teror yang muncul. Hanya suasana haru yang aneh, bercampur merinding. Pemuda itu berhenti beberapa meter dari Pak Harjo. Wajahnya sama seperti 20 tahun lalu. Usia 19 tahun, tidak berubah. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu perlahan berubah lembut. Seperti anak yang akhirnya menemukan orang tuanya setelah lama tersesat. Pak, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara sungai. Pak Harjo menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Doni, suaranya pecah. Beberapa warga ikut menahan napas. Pemuda itu menatap sekeliling, wajahnya kebingungan. Ini rumah saya, Pak. Suara itu membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Pak Harjo melangkah maju, meski kakinya gemetar. Iya, Le, ini rumahmu. Bapek di sini, ibumu di sini. Istrinya sudah menangis terseduh. Pemuda itu terlihat bingung, seperti mencoba mengingat sesuatu. Hujan mulai turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Ia menoleh ke arah sungai. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu pelan-pelan, seperti seseorang yang baru sadar dari mimpi panjang, wajahnya berubah, seolah ia akhirnya mengingat semuanya. Malam hujan itu, jembatan patah, arus deras, dan dingin yang menelan tubuhnya. Pemuda itu kembali menatap ayahnya. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang sama seperti 20 tahun lalu. Maaf, Pak, Doni lama pulangnya. Tangis beberapa warga pecah. Pak Harjo berusaha melangkah lebih dekat, tapi Pak Rudi menahannya pelan. Entah kenapa, semua merasa ada batas yang tidak boleh dilewati. Pemuda itu menatap ibunya sebentar, lalu kembali ke arah sungai. Terima kasih, sudah nunggu. Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Pak Harjo berteriak lirih, Le. Wis, Le, mulai sing tenang, pulanglah. Dengan tenang, sosok itu tersenyum untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama kabut dan hujan malam. Hanya suara sungai yang tersisa. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga yang melihat pemuda basah kuyup berdiri di pos ronda atau di jembatan saat hujan turun. Cerita tentang Doni perlahan berubah. Bukan lagi cerita seram, tapi cerita tentang anak desa yang baik hati dan akhirnya menemukan jalan pulangnya. Namun, beberapa bulan kemudian, Pak Rudi yang kembali ronda malam bersama Pak Saman sempat mengalami hal kecil yang membuat mereka saling diam cukup lama. Malam itu hujan turun ringan. Jalan desa kosong seperti biasa. Saat mereka duduk di pos ronda, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan mendekat. Keduanya menoleh cepat. Namun jalanan kosong. Hanya angin dan suara air menetes dari atap. Pak Saman berusaha tertawa kecil. Perasaan saja kali. Pak Rudi mengangguk, meski hatinya masih berdebar. Beberapa detik kemudian, mereka menyadari sesuatu. Di lantai pos ronda, dekat bangku ujung,
Ada jejak air, seperti bekas seseorang yang duduk sebentar. Pak Rudi menelan ludah, lalu pelan berkata, mencoba menenangkan dirinya sendiri, mungkin cuma numpang lewat. Namun jauh di dalam hati, mereka berdua tahu, kadang ada yang hanya ingin memastikan bahwa jalan pulangnya benar-benar sudah ditemukan.